Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Begitu besar anugerah kasih Allah dilimpahkan di dalam kehidupan kita. Hari ini kita boleh merasakan kebaikan Tuhan yang begitu besar yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Kita ada sebagaimana kita ada. Kita boleh melihat kasih Tuhan. Kita bersyukur atas anugerah Tuhan. Biarlah dalam hidup kita memuji dan menyembah kepada Tuhan. Dia adalah Allah yang terbaik di dalam hidup kita. Hari ini mari kita akan menyiapkan diri kita. Kita memuji dan menyembah karena Dialah yang patut kami tinggikan dan kami sembah. Syukur, syukur, haleluya. Pengorbanan Yesus yang begitu besar untuk menebus dosa saudara dan saya, untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dia menerima apa adanya. Ketika kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Kasih-Nya, perbuatan kasih-Nya memulihkan dalam setiap kehidupan kita. Hari ini Tuhan akan kerjakan sesuatu yang besar di dalam hidup kita. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Perbuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, ya Kau temukan di dalam-Mu. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padamu persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, ya Kau temukan di dalam-Mu. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku persembahkan kepadamu.
kami datang kepadamu. Urapi kami Tuhan, sehingga melalui pujian penyembahan boleh menjadi berkat bagi kami semuanya. Pujian penyembahan kami boleh berkenan dan menyukakan hati Engkau Tuhan. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau juga bukan Tuhan yang memandang harta, tapi hati hamba itu yang Engkau cari Tuhan. Temukan hari ini Tuhan dalam hidup kami. Temukan hati itu di dalam hidup kami Tuhan. Kami mau berikan yang terbaik bagi Engkau. Kami percaya Tuhan, Engkau mengurapi kami. Engkau bertata di atas pujian umat-Mu. Kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Perbuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalam-Mu. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Oh, Kau Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalam-Mu. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padamu, ku persembahkan kepada. Bersama-sama jemaat di mana saudara berada, katakan kami Tuhan. Dalam waktu belajar yang Tuhan.
Yesusku. Sembah Dia. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari. Kau temukan di dalamku, selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku, yang terbaik yang ada persembahkan kepada. Mengangkat tangan kita bersama-sama katakan, oh, amin. Kau bukan Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya. Yesusku, Yesusku, oh Yesusku, Yesusku. Haleluya Yesus. Kami percaya kuasa-Mu lebih besar Tuhan. Engkau tidak pernah terlambat dengan janji-janji-Mu. Engkau akan menolong tepat pada waktunya. Engkau pulihkan kami Tuhan. Bahwa Engkau sanggup untuk mengubah kehidupan. Kami mau berserah kepada Engkau Tuhan. Kami percaya kepada-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sedang bekerja melalui pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Glory, haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar.
katakan kuasa Tuhan terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Oh, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Oh Tuhan terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku. Hanya Kau Tuhan penolongku, Yang selalu setia bersamaku. yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup, Yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. kasih Tuhan begitu besar dalam hidupmu. Dia sedang memperhatikan apa yang terjadi dan apa yang saudara hadapi dan alami. Biarlah kita mau datang kepada Tuhan. Kita berserah kepada Tuhan. Apapun yang saudara sedang hadapi, yang saudara alami, tekanan, penderitaan, masalah, penyakit, percayalah kepada Tuhan bahwa kuasa Tuhan lebih besar dari masalahmu. Kuasa Tuhan lebih besar daripada penyakitmu. Kuasa Tuhan lebih besar dari tekanan-tekanan yang terjadi dalam hidupmu. Kuasanya Tuhan lebih besar dari apa yang saudara hadapi. Percaya kepada Tuhan bahwa janjinya tidak pernah terlambat. Janjinya tidak pernah terlambat. Tepat pada waktunya Dia akan menolong engkau.
Dia akan memulihkan engkau. Dan engkau percaya kepada Tuhan, kasih-Nya sanggup untuk mengubah kehidupanmu. Karena Dia Allah yang setia. Sekalipun saudara akan melewati lembah air mata, percayalah kepada Tuhan. Karena firman-Nya ya dan amin. Dan Tuhan menjamin kemenangan besar terjadi di dalam hidupmu. Oh Jesus. Haleluya. Aku percaya Tuhan. Aku percaya. Karena tidak ada barang yang mustahil bagi engkau. Dan tidak ada barang yang mustahil bagi orang yang percaya. Hari ini aku percaya kemenangan besar terjadi. Aku percaya kesembuhan terjadi. Aku percaya pemulihan terjadi. Aku percaya kau membukakan tingkap-tingkap, bahkan membukakan pintu-pintu yang tertutup. Dan hari ini Tuhan, kami boleh menerima firman-Mu. Kami boleh menerima mujizat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Katakan ya Tuhan, aku percaya. Aku percaya. Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Ya dan amin. Aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku dengan iman saudara katakan, ya Tuhan aku percaya. Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku dengan mengangkat tangan kita katakan dengan segenap hati, aku percaya firman-Mu ya dan amin. Aku percaya Tuhan, sekalipun aku harus melewati lembah air mata, tetapi kami percaya Tuhan, aku tidak takut karena Engkau menyertai aku Tuhan.
Kami percaya Tuhan, aku akan dipulihkan, terjadi kemenangan, karena Kau sudah jamin dalam hidup yang percaya. Dan yang percaya ada jaminan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku percaya Tuhan. Haleluya. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku dengan iman katakan, kemenangan sudah Kau jamin. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Aku percaya. Aku percaya. Dengan segenap hatiku katakan, aku percaya. Di kemuliaan bagi Tuhan, di kemuliaan bagi Tuhan. Glory Jesus. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau melawat kami. Dan Kau sudah melakukan perkara yang besar dalam hidup kami. Kami percaya Kau sudah mengurapi dan bertahta di atas pujian umat-Mu. Dan kami percaya kalau Engkau bertahta Tuhan, Kau hadir, Kau ada. Maka sekalipun Tuhan kami dalam lembah air mata, sekalipun kami dengan tekanan, penderitaan, penyakit Tuhan, kami boleh merasakan Tuhan jamahan-Mu, pemulihan-Mu Tuhan, kemenangan besar. Nah, sebentar kami boleh menikmati firman Tuhan. Kami menyediakan hati kami. Urapi hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu. Biarlah kebenaran firman Allah ini akan membuat kepada kami untuk semakin percaya, semakin erat, semakin dekat kepada Engkau. Dan kami boleh melihat kemuliaan demi kemuliaan yang terjadi dalam hidup kami Bapa. Firman-Mu ya dan amin. Kami percaya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan sambut firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Shalom, puji Tuhan. Tiba saatnya kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Kita mau menyiapkan hati kita mau terima firman Tuhan. Saya yakin firman Tuhan itu akan memberikan satu kekuatan di dalam hidup kita. Di tengah-tengah kondisi yang tidak memungkinkan, kami percaya firman Tuhan iya dan amin. Janjinya pasti akan digenapi. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tema hari ini adalah rencana besar di balik masalah. Ada rencana besar di balik masalah. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu gentar, kita tidak perlu putus asa. Ketika ada masalah terjadi di dalam hidup kita, seberat apapun, sebesar apapun, membuat kita tidak berdaya, tapi perhatikan di balik itu ada rencana besar. Dan apa rencana besar itu? Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita mau belajar dari satu perjanjian lama, yaitu pengalaman seorang nabi Tuhan, yaitu Elia. Kita akan membaca di dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-5 bagian A. Saya ambil bagian ini, nanti kita akan cermati bersama-sama di dalam pasal 19 ini ya.
Dan kita akan melihat apa yang terjadi, apa yang dialami, dan apa yang Tuhan kerjakan di balik semua masalah yang dihadapi oleh Elia. Saya akan bacakan di dalam bahasa Indonesia sehari-hari di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-5a. Raja Ahab menceritakan kepada Isabel istrinya semua yang telah dilakukan oleh Elia. Juga bagaimana Elia membunuh semua nabi Baal. Maka Isabel mengirim berita ini kepada Elia. Semoga para dewa menghukum, malah membunuh saya. Kalau besok pada saat seperti ini, saya tidak memperlakukan engkau seperti engkau memperlakukan nabi-nabi Baal itu. Elia menjadi takut, lalu lari supaya tidak dibunuh. Ia pergi dengan pelayannya ke Berseba di Yehuda. Di sana ia meninggalkan pelayannya itu, lalu berjalan kaki ke padang gurun selama sehari dan berhenti di bawah sebuah pohon yang rindang. Di situ ia duduk dan ingin supaya mati saja. Saya tidak tahan lagi Tuhan, katanya kepada Tuhan, ambillah nyawa saya. Saya tidak lebih baik dari leluhur saya. Lalu ia berbaring di bawah pohon itu dan tertidur. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Tidak ada seorang pun yang luput dari persoalan hidup. Semua lapisan, strata, golongan, tingkatan, pasti dia akan mengalami yang namanya permasalahan hidup. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tidak dibeda-bedakan. Baik itu usia, baik itu jabatan, kekayaan, kedudukan, dan lapisan apa saja. Semuanya pasti akan mengalami yang namanya permasalahan hidup. Dan permasalahan hidup itu berbagai macam. Ada bermacam-macam. Satu contoh, ada orang yang punya masalah terhadap penyakit. Ya, masalah terhadap pendidikan. Kesulitan dalam pendidikan, tidak bisa melanjutkan pendidikan, dan masih banyak itu dalam konteks pendidikan. Masalah di dalam rumah tangga. Ya, rumah tangga yang amburadul, rumah tangga yang terus mengalami kekacauan. Itu terjadi, itu masalah. Pekerjaan yang menjadi masalah, berbagai macam-macam. Ya, ada yang diputus hubungan kerja, PHK, pekerjaannya tidak naik lagi, income-nya mengalami kemerosotan, itu masalah. Juga terjadi dalam fisik manusia ini. Dan masih banyak hal masalah-masalah itu. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, persoalan atau masalah itu bisa disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama kita melihat karena situasi dan kondisi. Bencana alam itu terjadi. Maka itu jadi masalah, itu problem. Ya, itu situasi kondisi. Ketika bencana alam, hari-hari ini kita melihat ada tanah longsor, ada banjir bandang. Itu masalah. Gunung meletus. Ya, paceklik. Itu masalah Bapak Ibu Saudara, bencana alam. Kelemahan-kelemahan tubuh kita. Itu karena situasi dan kondisi. Hari-hari ini coba kita perhatikan dengan
situasi kondisi, cuaca, pancaroba, perubahan, itu jadi masalah. Situasi kondisi membuat kita sakit, membuat kita terpapar, tidak sehat. Itu situasi dan kondisi. Bukan lagi penyakit-penyakit bawaan kita. Situasi kondisi tubuh kita yang tidak sempurna, cacat. Itu menjadi masalah. Itulah permasalahan. Itulah yang sedang kita hadapi. Yang kedua, dalam diri kita sendiri. Dari kita sendiri contohnya, karena kesalahan diri kita sendiri. Kita lihat dalam kondisi yang seperti ini, pandemi ini, kita tidak mempraktekkan, kita tidak taat dalam peraturan protokol kesehatan. Kita tidak menjaga diri kita. Ya, seenaknya saja. Itu masalah yang berpusat pada diri kita. Ya, karena kesalahan kita. Dan yang ketiga, masalah atau problem atau persoalan itu bisa disebabkan oleh orang lain. Di mana kejahatan orang lain itu terhadap diri kita. Orang lain berbuat jahat dalam diri kita, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan ini dialami oleh yang namanya Elia. Ya, dia punya masalah karena apa tadi? Isabel. Dia mengutus seseorang untuk mengejar, untuk membunuh Elia. Isabel berbuat jahat. Itu problem, itu masalah, itu yang membuat suatu tekanan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Pada kenyataannya sebagian orang yang mengalami persoalan, mengalami masalah di dalam hidupnya. Apa yang dia lakukan? Dia bisa menghindar. Ya. Bisa menghindar dari masalah itu. Dan juga tidak sedikit yang putus asa ketika menghadapi masalah, tekanan, problem di dalam hidupnya. Kenapa dia putus asa? Karena dia tidak sanggup untuk apa? Menerima dan menghadapi masalah itu. Itu realitas Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Hal itu bisa terjadi di dalam kehidupan saya untuk hari-hari ini. Saya tidak bisa menerima, saya tidak bisa menghadapi problem yang ada di depan saya. Sehingga apa yang terjadi? Sistem dalam tubuh saya terpengaruh, kacau balau. Karena apa saudara? Tadi permasalahan tadi, tidak sedikit yang putus asa tanpa harapan. Kan enggak sanggup ya untuk menghadapi, untuk menerima masalah. Sehingga kalau tidak sanggup, tidak bisa menerima, apa yang terputus asa, putus harap, maka permasalahan itu kita anggap bahwa masalah yang kita hadapi itu lebih besar dibanding dengan permasalahan-permasalahan orang lain. Enak ya, kamu enggak mengalami masalah. Masalahku lo gede. Problem yang saya hadapi ini lo besar. Karena apa? Kita enggak sanggup untuk menghadapi. Kita tidak sanggup untuk menerima. Kita putus asa. Kita tidak punya harapan. Kita lari, menghindar. Sehingga katakan, oh masalahku lebih besar. Tadi dalam janjian mengatakan, aku percaya Tuhanku itu lebih besar. Amin. Dia sanggup untuk memulihkan. Ya, jangan lihat permasalahan yang terjadi di dalam hidup kita. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah menganggap bahwa masalahku itu lebih besar daripada orang lain, dari masalah-masalah yang lain yang dihadapi oleh orang lain, apa yang terjadi? Maka kita akan beranggapan bahwa Tuhan itu tidak adil. Ya, Tuhan tidak adil. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saudara punya masalah, saya punya masalah. Tapi kalau saudara melihat masalah saya, dan saudara akan menganggap masalahnya, oh kok enak sekali ya hamba Tuhan itu. Ringan, enteng. Kemudian apa yang terjadi? Kita pasti beranggapan, Tuhanku enggak adil. Karena apa? Saya itu justru menghadapi masalah yang begitu besar.
Ya toh? Kita pasti mengatakan bahwa Tuhan itu tidak baik. Apalagi kita menganggap bahwa diri kita itu baik. Menganggap diri kita sudah dekat dengan Tuhan, banyak korban, kita setia dengan Tuhan. Kita banyak berkorban untuk Tuhan. Kita melayani Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita akan masuk di dalam satu titik bahwa kita kecewa kepada Tuhan. Kita berontak kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa kita bisa sampai mengatakan itu? Sampai memberontak kepada Tuhan. Sampai kita kecewa kepada Tuhan. Karena apa yang terjadi, masalah itu menjadi fokus utama kita. Ya, dikarenakan hanya fokus kita itu adalah persoalan permasalahan yang kita hadapi. Nah, kalau fokus kita hanya kepada masalah penderitaan, tekanan, problem di dalam hidup kita, apa yang terjadi? Kita pasti akan pesimis. Mungkin lah aku bisa lepas. Ekonomiku enggak mungkin bisa maju. Rumah tanggaku enggak mungkin ada damai sejahtera. Perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan menjadi orang yang pesimis. Bukan hanya pesimis, kita pasti akan mengalami yang namanya putus asa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih. Karena apa? Fokus kita hanya pada masalah. Masalah itu sebagai raksasa. Gede dur, besar. Yang tidak mungkin dikalahkan oleh diri kita, oleh kita. Karena kita membayangkan, menggambarkan bahwa diri kita itu seperti belalang. Saudara baca di dalam Bilangan pasal 13 ayat 13. Ketika 12 pengintai itu disuruh oleh Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Bagaimana bentengnya, bagaimana keadaan tanahnya, bagaimana penghuninya. Itu suruh meneliti, saudara, diintai. Tapi apa yang terjadi? 12 memang mereka melihat tanah itu subur. Hasilnya luar biasa. 12 pengintai juga dia melihat bahwa di situ ada bangsa Enak yang gede-gede. Ya, seperti raksasa, digambarkan raksasa. Tapi 10 pengintai itu mengatakan, kita ini seperti belalang. Oh, sangat jauh Bapak Ibu Saudara. Raksasa dilawan sama binatang. Tidak ada apa-apanya, Saudara. Ya, diinjak mati. Karena apa Bapak Ibu Saudara? 10 pengintai dia hanya melihat namanya raksasa itu. Dia tidak melihat bahwa mereka punya Tuhan yang menyertai. Dia akan menepati janjinya. Dia tidak pernah terlambat. Ya. Dia firman-Nya iya dan amin. Dia enggak akan lupa akan janjinya. Kalau Tuhan mengatakan masuk, pasti kita akan masuk. Tapi coba perhatikan dari 10 itu dia hanya melihat raksasanya. Sehingga apa yang terjadi? Tidak akan mampu untuk menerima keberadaan dirinya. Kalau Bapak Ibu Saudara hanya melihat masalah, melihat problem, tekanan di dalam hidupmu, maka engkau tidak akan bisa mampu untuk menerima siapa diri kita. Pasti kita akan katakan, tidak mungkin kamu bisa. Tidak mungkin dipulihkan, tidak mungkin disembuhkan. Belalang kamu, kecil. Dibandingkan dengan masalah itu. Bukan hanya kita tidak mampu untuk menerima keberadaan diri kita. Maka kita juga tidak akan bersemangat dalam menghadapi permasalahan hidup kita. Loyo kita pasti. 10 pengintai, perhatikan Bapak Ibu Saudara. Dia menyatakan berita itu kepada rakyatnya. Kepada umat Allah. Dan apa yang terjadi? Berita seperti itu membuat mereka ketakutan, mereka menangis.
Mereka tidak percaya kepada Tuhan. Mereka berontak kepada Tuhan. Ya. Dia punya pemikiran, Tuhan itu nggak benar. Pasti kita kalah. Perhatikan dari berita yang nggak benar. Melemahkan banyak orang. Kalau kita hanya melihat masalah kita, maka kita tidak mampu siapa diri kita. Kita tidak tahu siapa diri kita, adalah Tuhan yang sudah menebus kita. Tuhan sudah memberikan otoritas, kuasa itu di dalam hidup kita. Maka Tuhan akan memberikan kepada kita kemenangan. Kita bisa mengatasi, kita bisa mengalahkan, dan kita bisa keluar. Bahkan kita bisa menikmati satu janji Allah yang luar biasa. Ada satu perkara yang besar akan terjadi di dalam kehidupan kita. Kita akan tahu rencana Allah yang besar dalam hidup kita di balik apa yang kita hadapi. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Hal-hal yang seperti ini juga terjadi di dalam kehidupan Elia. Tadi saya katakan tidak ada orang yang bisa lepas dari yang namanya masalah, tantangan di dalam kehidupan, dalam perjalanan hidup itu. Tidak lihat siapa. Ya, stratanya, tidak melihat statusnya, tidak melihat kekayaan, jabatan dan lain sebagainya. Elia juga mengalami hal itu. Coba kita perhatikan siapa Elia itu. Kalau kita perhatikan di dalam 1 Raja-Raja 18-19 ini. Dan kita percaya dan kita tahu bahwa Elia itu adalah nabi, hambanya Allah. Perhatikan nabi, saudara, Nabi Elia. Dia mengalami hal yang seperti itu. Bahkan kalau kita perhatikan di dalam pasal sebelumnya, 1 Raja-Raja pasal yang ke-18. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan? Dia baru saja mengalahkan 450 nabi Baal. Dikalahkan, dibunuh dalam peristiwa di Gunung Karmel. Apa saudara? Dia sedang mendemonstrasikan Allahnya itu. Dibandingkan Allahnya Nabi Baal yang disembah, yang dipercaya oleh nabi-nabi Baal, dengan Allahnya yang disembah, yang dipercayai oleh Elia. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita melihat di situ ternyata 450 nabi Baal tidak dijawab oleh Allahnya yang disembah. Ya. Tapi apa yang terjadi? Elia mengatakan dia buat mezbah, kasih air terus sampai tergenang. Basah, korban dibasahi. Dan dia berdoa kepada Tuhan. Supaya apa? Benar-benar Tuhan menyatakan. Dan memang benar. Korban yang basah itu disambar dengan air. Dengan api dari surga. Maka itu terbakar. Tidak mungkin Bapak Ibu. Kalau kayu itu sudah basah, maka kayu itu akan terbakar. Tapi apa yang terjadi? Pada peristiwa di Gunung Karmel itu, Elia menunjukkan bahwa Allahnya yang disembah adalah Allah yang hidup. Dan sedang menunjukkan bahwa Allah yang disembah itu Allah yang mendengar, Allah yang menjawab doa-doanya. Dia tunjukkan apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Dia berdoa kepada Allah. Dan ketika dia berteriak kepada Allah, maka Tuhan turunkan api itu untuk membakar korban. Beda dengan Allahnya Nabi Baal. Mereka berteriak, bahkan Elia mengatakan, oh kurang keras kamu. Mungkin masih tidur, mungkin Allahmu itu lagi bermain-main. Ayo bangunin terus sampai mereka menoreh-noreh tubuhnya. Tidak ada jawaban. Tapi Allah yang disembah, Allah yang dipercaya oleh Elia
adalah Allah yang mendengar, Allah yang menjawab doa. Dan Elia menunjukkan bahwa Allah yang disembah adalah Allah yang berkuasa. Allah yang dipercayainya adalah Allah yang berkuasa. Dan ini dibuktikan Bapak Ibu. Sesuatu yang spektakuler, yang hebat, yang luar biasa dalam peristiwa di Gunung Karmel. Sehingga 450 nabi Baal dimusnahkan. Bapak Ibu, Elia mengalami satu peristiwa yang luar biasa yang baru terjadi. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Ayat yang pertama tadi di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-19. Ahab, dia menceritakan kepada Isabel istrinya. Apa yang terjadi? Bahwa 450 nabi Baal dibunuh, dikalahkan. Maka apa yang terjadi? Isabel dengar begitu. Isabel mengutus seseorang untuk apa? Mengejar. Untuk memberitahukan kepada Elia bahwa Elia juga akan dibunuh. Perhatikan. Elia akan dicabut nyawanya, akan dibunuh. Saudara bisa baca di dalam 1 Raja 19 ayat 1 dan ayat 2. Dan ketika dia mendengar situasi yang seperti itu, bahwa dia dikejar-kejar menjadi target untuk dibunuh. Apa yang terjadi? Elia takut. Ya, Elia takut. Terus apa yang dilakukan oleh Elia? Saudara baca ayat 3 sampai ayat 5a. Dia lari menyelamatkan nyawanya. Orang yang takut, perhatikan. Tadi dikatakan dia akan lari dari kenyataan. Dia tidak berani untuk menghadapi kenyataan. Padahal dia benar, dia baru saja merasakan, mengalami kuasa Tuhan, campur tangan Tuhan yang luar biasa. Peristiwa yang spektakuler. Tapi ketika situasi itu berubah, dia dikejar-kejar untuk dibunuh. Targetnya Isabel. Mati Elia. Seperti nabi-nabi Baal. Dia lari menyelamatkan nyawanya. Dan ketika dia sampai di Berseba, perhatikan. Bersama dengan bujangnya. Dia pergi dan melewat sampai di Berseba, maka bujangnya, pelayannya itu ditinggalkan. Perhatikan, takut dia lari menyelamatkan diri, sekarang bujangnya yang bersama-sama dengan dia, pelayannya yang bersama dengan dia disuruh tinggal. Terus apa yang terjadi? Dia sekarang sendirian masuk ke padang gurun. Di situ disebutkan sehari perjalanan. Kalau sehari anggap aja 12 jam dia masuk di padang gurun. Ya sehari, kalau sehari semalam 24 jam. 12 jam dia masuk di padang gurun. Kemudian apa? Dia duduk di bawah pohon aral. Dia berhenti di situ. Perhatikan. Seharian dia berjalan di padang gurun sendirian. Dia lelah. Dia berhenti di bawah pohon yang rindang, pohon aral. Terus apa yang terjadi? Dia putus asa. Dikatakan, aku ingin mati. Ya. Aku ingin mati, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Saya tidak tahan Tuhan. Ya, ambil nyawaku. Hati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan.
Kalau kita berjalan sendiri, maka kita akan mengalami yang namanya kelelahan. Kita akan mengalami keputusasaan. Maka dia mengatakan sekarang ambil saja nyawaku Tuhan, aku udah gak tahan. Dan dia mengatakan hidupku, aku ini tidak lebih daripada leluhurku. Tidak lebih dari nenek moyangku. Apa dia merasakan rendah diri? Tidak ada artinya. Perhatikan Bapak Ibu saudara sekalian yang kasih Tuhan, ketika kita menghadapi masalah, jangan engkau lari. Ya, hadapi. Jangan engkau tinggalkan rekan pelayanan yang bersama-sama dengan engkau. Jangan engkau dengan kekuatanmu, engkau berjalan sehingga engkau lelah dan engkau putus asa. Karena tidak ada seorang yang dapat mendampingi engkau. Karena apa tadi fokusnya kepada masalah, problem, tekanan dalam hidupmu. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, perhatikan dalam hidup kita. Yang tidak tahan dalam menghadapi masalah, yang tidak bertahan untuk menghadapi masalah dan fokusnya hanya pada masalah, maka apa yang terjadi? Ketakutan-ketakutan terjadi dalam hidup kita. Kalau kita sudah takut, kita akan lari dari masalah. Setelah kita lari dari masalah, kita juga akan tinggalkan persekutuan. Coba perhatikan hari-hari ini bagaimana kondisi saudara dan saya. Apakah dengan masalah itu semakin kita dekat dalam persekutuan kita? Tadi dikatakan bujangnya ditinggal di Betseba. Dia berjalan sendiri. Hati-hati Bapak Ibu saudara sekalian kasih Tuhan. Kalau engkau berjalan sendiri, tidak ada di dalam satu kelompok, tidak ada dalam satu persekutuan, maka engkau akan menjadi orang yang lelah. Ya, merasa sendirian, tidak tahan saudara. Pasti saudara akan putus asa, putus harap, bahkan apa minta mati. Sebab apa? Sebab menganggap dirinya ini tidak lebih baik. Rendah diri. Kenapa itu? Karena kita berhenti, tadi dikatakan berjalan seharian, kemudian dia lelah, dia berhenti. Ketika dia berhenti di situ dengan kelelahannya, maka apa yang terjadi? Mereka putus asa. Perhatikan Bapak Ibu saudara sekalian, jangan jauh berjalan terlalu jauh. Ya, tadi dalam sehari perjalanan, Elia dia berjalan sendiri. Dia sedang menanggung beban, dia sedang memikul beban yang dia hadapi. Karena apa? Dia dikejar-kejar untuk dibunuh. Target mati. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ayo hari-hari ini ketika kita ada dalam kondisi seperti itu, jangan engkau tinggalkan persekutuan. Ya, dan dalam persekutuan itulah pasti akan mengingatkan, menguatkan kita untuk saling mendukung. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi itu dalam kondisi seperti ini, hari-hari ini. Ketika saya mengalami satu tekanan, mengalami sesuatu yang aku tidak tahan. Saya share di grup, saya katakan doakan kami, dukung kami. Supaya ada kekuatan. Dan bahkan di tengah-tengah kondisi yang seperti itu, saya bisa memberikan kekuatan kepada saudara-saudara yang lain. Betul Bapak Ibu, saya memberikan sesuatu yang semangat ketika saya bisa bertemu dengan mereka-mereka yang sakit. Mereka-mereka yang butuh pertolongan. Butuh dukungan doa. Kami ada dekat dengan mereka walaupun tidak secara fisik. Tapi kedekatan, kebersamaan, persatuan itu yang akan menguatkan. Jangan kau tinggal.
Jangan engkau lari dari persekutuan. Engkau sembunyi, engkau menyendiri. Pasti engkau tidak akan tahan dalam menanggung dan menghadapi beban itu. Dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25 dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Dikatakan, hendaklah kita tetap berkumpul bersama-sama. Hendaklah engkau tetap berkumpul bersama-sama. Jangan lalai seperti orang lain. Ya, jangan seperti Elia, bujangnya suruh berhenti tinggal di sini, aku tak jalan sendiri. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasih, penting sekali untuk berkumpul bersama-sama. Sekalipun kita tidak bisa bertatap muka, bisa beribadah bersama, tapi Tuhan beri kepada kita satu sarana secara online dengan alat komunikasi video call. Itu bisa Bapak Ibu. Untuk apa kita bisa berkumpul berjumpa? Untuk menguatkan, untuk saling mendoakan. Ayat ini mengatakan kita justru harus lebih setia saling menguatkan. Perhatikan, harus lebih setia saling menguatkan. Saya dalam kondisi hari-hari ini saudara, yang tidak bisa saya tahan dalam hidup saya. Kalau saya dengar, saya lihat, sistem dalam tubuh saya morat-marit. Sehingga saya katakan, ayo doain saya tolong bantu saya. Tapi saya bisa bersyukur, saya bisa bertemu dengan saudara-saudara yang terpapar, yang sakit, yang perlu doa. Bahkan saya sampai keluar pulau, saya bisa menikmati, saya bisa memberikan teman, sahabat yang saling menguatkan. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian kasih Tuhan, apa klimaksnya, apa puncaknya saudara? Ketika Elia tinggal sendiri, ketika dia berada sendirian, dia menanggung beban sendirian, dia tidak tahan, dia putus asa, dia mengatakan cabut saja nyawaku Tuhan. Aku tidak lebih baik dari nenek moyangku, aku tidak ada gunanya lagi. Coba perhatikan klimaks puncaknya apa? Yaitu tidak bisa melihat dan merasakan. Perhatikan. Kalau kita ada dalam konteks puncak klimaks masalah itu, maka saudara dan saya tidak akan bisa melihat dan merasakan. Apa? Melihat dan merasakan apa? Pemeliharaan Tuhan. Kita tidak bisa melihat dan merasakan penyertaan Tuhan. Tuhan menyertai engkau di mana engkau berada. Dalam kondisi apapun. Kita tidak bisa melihat, kita tidak bisa merasakan bahwa Allah memelihara kita. Perhatikan Bapak Ibu saudara sekalian yang kasih Tuhan. Kalau kita ada dalam puncak yang seperti itu, kita juga tidak akan bisa merasakan dan kita tidak bisa melihat Allah itu melindungi kita, menjaga kita. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Itu yang tidak bisa kita rasakan. Itu yang tidak bisa kita lihat di dalam diri kita. Ketika kita berada dalam puncak kegagalan kita, merasa kita putus asa, merasa kita sendirian, merasa kita tidak berguna. Karena kita tidak tahan untuk menghadapi tantangan itu. Karena kita sedang lari dari permasalahan itu. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kenapa tidak bisa merasakan itu? Sebab yang dirasakan adalah, ini loh aku dewean Tuhan. Elia katakan fokusnya di dalam diri kita sendiri, tidak ada yang lain. Buktinya saudara nanti bisa baca di situ. Aku hanya sendirian Tuhan. Aku loh sendirian. Tidak ada yang lain, tidak ada yang dukung, tidak ada yang bersama dengan saya. Hati-hati Bapak Ibu saudara sekalian. Kita akan terjebak di dalam konsep ini. Kita merasa sendiri. Tidak ada yang lain karena fokusnya adalah diri kita. Ya, fokusnya adalah diri kita. Fokusnya adalah masalah yang kita hadapi. Kalau itu sudah fokusnya dalam diri kita, maka langkah yang selanjutnya
pasti kita akan protes dan mengeluh kepada Tuhan. Elia dia lakukan itu, dia protes sama Tuhan. Tuhan, aku sudah giat-giatnya loh. Aku giat di dalam Engkau. Segiat-giatnya aku bagi Engkau Tuhan Allah semesta alam. Protes, mengeluh kepada Tuhan. Aku seorang diri yang masih hidup. Dan mereka sedang ingin mencabut nyawaku. Mereka ingin mengejar-ngejar untuk memusnahkan aku, untuk membunuh aku. Bapak Ibu saudara sekali yang dikasih Tuhan. Itulah keluhan itu protes kita. Hati-hati Bapak Ibu. Bukankah seringkali kita juga sudah melakukan hal itu. Protes sama Tuhan, mengeluh sama Tuhan. Tuhan, aku ini setia, aku jadi hamba Tuhan loh. Seperti yang saya alami saudara hari-hari ini. Aku hambamu Tuhan. Aku setia melayani Engkau. Tapi kenapa itu terjadi? Karena apa? Fokus adalah diri saya sendiri. Ada orang lain juga mengalami. Bahwa kita tidak sendiri karena Tuhan itu menyertai, Tuhan memelihara, Tuhan melindungi, Tuhan berikan kekuatan dalam diri kita. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita kan. Kalau kita sudah protes mengeluh kepada Tuhan, maka apa yang ujung-ujungnya adalah putus asa, hopeless. Ya, putus harap. Ya ini yang dilakukan oleh Elia. Udah Tuhan cabut nyawaku, udah mau mati aja lah aku udah. Hati-hati Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasih. Bukankah itu terjadi dalam hidup kita untuk hari-hari ini? Bapak itu tadi nyanyian yang terakhir katakan, ya Tuhan aku percaya. Sekalipun lembah air mata itu aku lewati, tapi aku percaya firman-Mu ya dan amin Tuhan. Bahwa Engkau sudah menjamin dalam diriku adalah kemenangan, pemulihan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasih Tuhan, jangan sampai hidup kita menjadi hopeless. Putus asa, sudah enggak ada Tuhan, mati aja lah. Tidak. Apakah Tuhan mengizinkan dan Tuhan merestui saudara untuk mati? Tidak Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasih. Tadi ada rencana besar yang Tuhan mau kerjakan. Sekalipun engkau hopeless, sekalipun kamu putus asa. Kalau kita tahu siapa Tuhan kita. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasih Tuhan. Saudara baca di dalam ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-14. 2 kali itu Tuhan bertanya kepada Elia. Apakah kerjamu di sini? Hai Elia. Ketika dia lari, ya ketika dia sembunyi, ketika dia sudah gak berdaya, saya katakan aku tak lari supaya gak dikejar-kejar, aku bisa bebas. Ternyata Tuhan katakan, apa kerjamu kamu di sini Elia? Apa jawab Elia? Juga 2 kali. Ya, 2 kali mereka Elia juga menjawab apa? Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Loh, dia mulai protes, aku sudah segiat-giatnya kerja untuk Tuhan. Hanya aku seorang diri yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Protes, ngomel, ngeluh sama Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasih Tuhan, ini loh membuat mereka putus asa. Yang menjadi pertanyaan kita. Ketika dalam kondisi yang seperti itu, apakah Tuhan itu membiarkan? Apakah Tuhan membiarkan Elia tinggal di dalam keputusasaan? Apakah Tuhan itu membiarkan Elia itu menghadapi masalah yang besar sendirian sehingga dia putus asa? Dia katakan, udahlah cabut nyawaku, mati saja Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasih Tuhan, perhatikan, jikalau hari ini kita ada di dalam kondisi yang seperti itu, tidak lebih daripada Elia. Perhatikan, Tuhan tidak membiarkan engkau tinggal di dalam kondisi itu. Tuhan tidak mengizinkan engkau berputus asa. Perhatikan, apa tindakan Tuhan? Mari kita kan. Coba Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasih Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan? Apa tindakan Tuhan?
ternyata Tuhan tidak membiarkan Elia putus asa. Tuhan tidak membiarkan Elia merasa ketakutan. Tidak membiarkan Elia itu ada di dalam tekanan hidupnya. Sehingga katakan mati saja Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Apa bukti kepada Allah tidak membiarkan Elia tinggal dalam keputusasaan. Tinggal dalam masalah yang berat. Apa yang dilakukan? Apa yang buktikan Tuhan itu bertindak? Coba kita akan lihat yang pertama. Dibuktikan dengan kepeduliannya. Ya, Allah peduli. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Saudara bisa baca di situ. Di dalam kepeduliannya ayat 5 ayat yang ke-7 yaitu apa? Dia memperhatikan. Tuhan itu memperhatikan Elia. Bukan hanya memperhatikan tetapi Tuhan beri kekuatan kepada Elia. Mari Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Jikalau kita ada di dalam kondisi yang seperti itu, perhatikan Tuhan tidak akan membiarkan engkau. Dia sangat peduli, yaitu apa? Memperhatikan dan memberikan kekuatan. Buktinya apa? Saudara baca tadi, di dalam ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-7. Tuhan itu menyatakan peduliannya yaitu dengan menyediakan makanan. Apa? Ada roti bakar sepotong. Dan di situ kendi berisi air. Tengah-tengah dia putus asa, dia tidur. Bapak Ibu saudara sekalian yang kasih Tuhan. Apa yang terjadi? Tuhan sediakan, taruh malaikatnya untuk membawa sepotong roti bakar dan dikatakan kendi yang berisi air. Dan itu saudara lihat di situ sampai 2 kali. Malaikat mengatakan, bangun Elia, makan, minum. Ketika itu dia bangun, dia makan, minum. Apa yang terjadi? Setelah makan, minum, tidur lagi. Ya, tidur lagi. Sampai 2 kali. Elia, bangun. Ini loh, ada roti, ada makan. Makan roti. Makan dan minum itu akan memberikan kekuatan. Saudara baca di dalam ayat yang ke-8. Ketika dia makan, minum, ada kekuatan baru di dalam hidupnya. Maka Elia bisa berjalan, kuat berjalan 40 hari 40 malam. Sampai di gunung Allah, gunung Horeb, gunung Sinai. Di mana tempat Allah menyatakan diri. Artinya apa Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan? Tuhan akan menyediakan kepeduliannya untuk membawa kepada kita dengan kekuatannya sampai kepada gunung Sinai, tempat Allah menyatakan diri. Artinya apa? Sampai kita bisa bertemu dengan Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi. Roti dan air itu identik dengan firman Tuhan dan Roh Kudus. Roti hidup dan air hidup. Roti hidup dan air hidup itulah yang memberikan kekuatan. Bapak Ibu saudara sekalian yang kasih Tuhan, Tuhan sediakan karena kepeduliannya untuk memberikan firman-Nya, untuk memberikan Roh Kudus-Nya, untuk memberikan kekuatan kepada saudara daya. Untuk apa? Menghadapi masalah, untuk menghadapi tekanan hidupmu. Dan itulah bentuk kepedulian Allah. Jadi pertanyaan dalam hidup kita, sudahkah kita melakukan firman Allah dan Roh Kudus itu yang memberikan? Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saya di dalam kondisi seperti ini hari-hari ini. Saya mendapatkan, saya belajar, saya temukan itu firman Tuhan. Saya temukan itu Roh Kudus, sehingga membuat saya bisa kuat kembali. Saya bisa memberikan firman, saya memberikan doa. Saya bisa mendapatkan kekuatan karena apa? Firman dan Roh Kudus yang Tuhan berikan. Itulah bentuk daripada kepedulian Allah. Yang kedua, apa jangan? Apakah Tuhan biarkan itu? Kalau Tuhan sudah peduli, Tuhan sediakan kekuatan melalui firman dan Roh Kudus, roti hidup dan air yang hidup. Yesus itulah roti dan air yang hidup. Dia sediakan untuk saudara dan saya
untuk bisa menikmati, untuk bisa menjadi orang yang kuat menghadapi masalah-masalah tekanan dalam hidupmu hari-hari ini. Oleh sebab itu mari terimalah kepedulian Allah itu, yaitu terima Yesus itu dalam hidupmu. Yang kedua saudara, apa? Yaitu perintah, ayat yang ke-15. Kemudian Allah diwujudkan dengan perintah. Perintah apa? Coba kita baca ayat yang ke-15. Tuhan berkata, kembalilah ke padang gurun dekat Damsyik. Kembalilah ke padang gurun dekat Damsyik. Lalu pergilah ke kota itu. Apa saudara? Ada perintah. Perintah itu apa? Pergi dan kembali. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika Tuhan sudah sediakan kepeduliannya, perhatiannya, dan kekuatan, maka sekarang Tuhan memerintahkan. Apa? Pergi kamu. Kembali. Artinya apa? Keluar dari masalahmu. Ayo Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasih Tuhan. Mau tinggalkan masalah kita, problem kita? Ya pergi, kembalilah. Jangan berada di situ terus. Ya. Jangan tinggal di padang gurun. Jangan tinggal di gua. Kita melihat di situ. Elia dia berada di gua walaupun dia sudah ada di Gunung Horeb. Di Gunung Sinai. Dia sembunyi sehingga Tuhan mengatakan, Elia apa kerjamu? Apa kerjamu kamu di sini? Itu bukan tempatnya. Sekarang kembali, keluar dari masalahmu. Keluar dari masalah-masalahmu. Keluar dari penderitaanmu. Dan itu perintah. Kenapa? Saya yakin kalau Tuhan sudah perintahkan. Karena kita bisa. Karena apa? Tuhan lebih dulu memberikan kekuatan. Memberikan kepedulian kepada kita. Yaitu memberikan kekuatan. Dan saya yakin kita pasti bisa. Dan buktinya Elia keluar. Kembali. Betul Bapak Ibu saudara. Artinya apa pergi dan kembali? Jangan berlarut-larut di dalam ketakutanmu menghadapi tekanan dan masalah. Jangan kita berlarut-larut terus tinggal di dalam masalah kita. Saya punya pengalaman lalu hari ini sehingga saya diberikan firman Tuhan untuk memberikan kekuatan kepada saudara dan saya. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, jangan terlalu lama, jangan berlarut-larut. Aduh seneng dengan masalah kita. Kita terus pupuk, kita terus tambah stres. Jadi tidak akan kuat. Saya mengatakan wis mati wae Tuhan, cabut saja nyawaku. Berani kan kita keluar. Jangan berlarut-larut. Kata kembalilah dan pergi. Itu artinya hadapi. Hadapi masalah itu. Kenapa kita harus hadapi? Kita harus kembali keluar. Itu masalah yang harus kita hadapi. Karena apa? Karena Tuhan itu memberikan jalan keluar kepada kita. Oh luar biasa. Tuhan berikan jalan keluar. Ayo jangan tinggal di sini. Kalau kamu tinggal di situ, kamu tidak akan temuin. Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Dengan tegas dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Perhatikan. Kita tahu sekarang, bukan besok, bukan yang akan datang. Tapi hari ini ketika engkau saudara dengar. Ketika engkau belajar dan mendengar firman Tuhan hari ini disampaikan. Tuhan sudah memberikan kekuatan air hidup dan roti hidup. Dan saudara bisa keluar. Perhatikan. Ketahuilah sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Masalahmu, penderitaanmu, penyakitmu, apa saja dengan dalam segala sesuatu, apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya yakin saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan di dalam rencana Allah. Rencana Allah apa tadi katakan? Di balik masalah ada rencana besar. Dan itu yang Tuhan memberikan di dalam kehidupan kita. Ketika kita tahu sekarang Tuhan Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, maka kita tidak akan protes lagi. Kita tidak akan mengeluh lagi. Kita tidak akan kecewa ketika kita mengalami
masalah, mengalami tekanan, mengalami penderitaan, mengalami penyakit. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak ngeluh lagi, kita tidak protes lagi, kita nggak kecewa karena kita tahu bahwa sekarang Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu yang harus kita kembangkan bersama-sama. Yang terakhir, kalau Tuhan sudah memberikan, menyediakan kepeduliannya dan Tuhan berikan perintah, sekarang inilah yang ketiga adalah tugas. Tugas, tadi katakan ketika diperintahkan untuk kembali. Ya, untuk kembali, katakan kembali. Ya, kembalilah ke jalan. Katakan di situ, kembalilah ke padang gurun dekat Damsik, kembali. Untuk apa, saudara? Ada tugas. Dan kita lihat tugas ini adalah tugas besar yang Allah mau kerjakan melalui Elia. Itulah disebut dengan rencana besar di balik masalah. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ada rencana besar di balik masalah. Aja Tuhan katakan tadi, kalau Tuhan sudah peduli, sudah Tuhan siapkan perhatiannya dan memberikan kekuatan dan Tuhan perintahkan, dan ketika kita mampu untuk merintahkan, melakukan perintahnya, maka ada tugas yang besar. Apa, saudara? Apa tugasnya? Itu mengatakan, ternyata Elia mendapatkan tugas yang besar. Yaitu apa? Mengurapi Hazael untuk menjadi Raja Aram. Sekarang Persia. Hazael, saudara, diurapi untuk menjadi Raja Aram. Raja Syria. Bukan hanya itu, saudara, Yehu juga harus diurapi untuk menjadi Raja Israel, saudara. Dua raja, perhatikan. Ini tugas yang besar. Ini loh rencana Allah di balik masalah supaya Elia bisa mengurapi, dipakai untuk menjadi mengurapi Hazael jadi raja, Yehu jadi raja Israel. Bukan hanya itu, saudara. Apa, saudara? Elia ada tugas yang besar dari Allah untuk mengurapi Elisa menjadi nabi pengganti Elia. Amin. Kita tidak tahu apa rencana Tuhan di balik masalah. Dan hari ini kita harus tahu bahwa ternyata ada rencana besar di balik masalah yang sedang kita hadapi. Yaitu apa? Mengurapi raja dan pengurapan nabi. Dan itu akan terjadi di akhir zaman ini, di dalam hidup kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan bersungut-sungut ketika masalah itu datang. Jangan bersungut-sungut ketika masalah itu datang, sebab di balik masalah selalu ada rencana Allah yang besar. Selalu ada rencana Allah yang indah. Saya yakin dengan hari-hari ini, apa yang saya alami terjadi dalam hidup. Ada rencana Allah yang besar di balik apa yang saya harus hadapi. Ya, di balik tekanan dalam hidup, di balik kondisi saya. Dan saya sangat bersyukur kalau itu ada rencana. Saya bisa berdoa dan mendoakan. Ya, dari kelemahan, dari ketidakberdayaan saya dalam kondisi ini. Ternyata Tuhan mau pakai saya untuk berdoa mereka-mereka yang sakit. Untuk berdoa pada mereka-mereka supaya Tuhan memberikan kekuatan. Mari kita mau percaya kepada Tuhan. Firman-Nya iya dan amin. Bahwa kemenangan itu sudah jamin. Maukah saudara terima hari ini? Di balik masalah ada rencana yang besar yang Tuhan sudah siapkan untuk kita lakukan. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri mengatakan. Katakan, ya Tuhan ku percaya. Ya Tuhan ku percaya. Aku percaya. Lewati lembah air mata,
percaya firman-Mu, ya dan amin. Aku percaya kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Katakan, ya Tuhan, aku percaya. Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu, ya dan amin. Aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Dengan segenap hatimu, Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Elia bisa menghadapi tekanan di dalam hidup, membuat Elia ketakutan. Dia lari, dia seorang diri, dia berhenti, dia tidak sanggup untuk melakukan perjalanan selanjutnya. Dia berteduh, dia berputus asa, dia tidak punya pengharapan. Maka dia katakan, Tuhan, cabut saja nyawaku. Aku tidak tahan, aku tidak kuat Tuhan, untuk menghadapi tantangan, untuk menghadapi masalahku. Aku tidak mampu. Cabut nyawaku Tuhan, ambil nyawaku, karena aku tidak lebih baik dari orang lain. Tapi Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mungkin kita juga ada di dalam kondisi seperti ini. Engkau hopeless, engkau putus asa dari apa yang saudara sedang hadapi. Tidak mungkin, tapi bagi Allah tidak ada barang yang mustahil. Bagi orang-orang yang percaya, tidak ada barang yang mustahil. Biarlah kau akan percaya kepada Yesus. Sekalipun kau harus melewati lembah air mata, apakah kau mengatakan, Tuhan, aku sudah gak bisa lagi, aku gak mampu lagi. Tapi ketika kau dengar firman Tuhan, firman-Nya ya dan amin, Tuhan akan menepati janjinya. Percayalah kepada firman Tuhan. Sebagaimana Elia, dia percaya kepada apa yang dikatakan Allah kepadanya. Apa yang diperintahkan, pergi kembali. Dan apa yang diberikan tugas Tuhan kepada Elia untuk mengurapi raja dan mengurapi nabi. Hari ini Tuhan akan berikan kemenangan kepadamu. Tuhan akan pulihkan, Tuhan akan sembuhkan kau. Tuhan akan berikan mujizat kepadamu. Engkau jangan terlalu lama berlarut-larut di dalam ketakutan-ketakutan untuk menghadapi tekanan dan masalah.
hadapi, karena Tuhan memberikan jalan keluar. Keluarlah dari masalah, bangkit dan pandang kepada Yesus. Taruh tangan saudara di tempat di mana saudara merasa sakit. Taruhlah tanganmu di dada saudara. Angkat tangan kananmu yang menandakan, Tuhan, aku percaya. Kalau Elia mendapatkan kekuatan, Elia dipulihkan, Elia punya tugas yang mulia di balik masalah. Tuhan, Engkau juga akan lakukan rencana besar di balik masalah. Tuhan lepaskan, Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah, Tuhan tolong kami. Dan sekarang saudara, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kesembuhan, terima pemulihan, terima kekuatan, pertolongan dari Tuhan. Katakan, aku percaya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku telah terima. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku telah terima mujizat dari Tuhan. Amin. Haleluya. Sekali lagi kita bersama-sama katakan, ya Tuhan, ku percaya. Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Lewati lembah air mata. Yes, aku percaya. Aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Ya dan amin. Aku percaya. Aku percaya. Sudah Kau jamin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Kau jamin, aku percaya. Aku percaya. Aku percaya. Dengan iman saudara katakan, aku percaya. Aku percaya. Aku percaya. Aku percaya. Aku percaya. Aku percaya. Tidak ada barang yang mustahil bagi Tuhan. Dan tidak ada barang yang mustahil bagi orang-orang yang percaya. Dan hari ini aku telah terima itu dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kalau Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami, Engkau juga akan kerjakan pada orang lain. Yang hari ini telah terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau Engkau pulihkan kami percaya Engkau juga pulihkan bangsa negara kami Indonesia. Engkau akan angkat dari pandemi ini. Dan Tuhan akan turunkan berkat, pemulihan, kesembuhan sebagai bangsa negara kami yang diberkati oleh Tuhan.
Kami percaya Tuhan, semua boleh menerima kesehatan, semua boleh disembuhkan. Bagi mereka yang terpapar Tuhan, Engkau angkat kami semuanya dari mara bahaya, dari pandemi yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden. Kami juga berdoa Tuhan untuk para menteri pejabat dari tingkat 1 provinsi, kota Madia, wali kota, bupati, camat, lurah, RT RW. Kami juga berdoa untuk TNI Polri. Tuhan juga berkati mereka, Tuhan lindungi mereka. Kami juga berdoa untuk tim medis, para medis. Engkau juga akan mengawal mereka, bagi mereka yang ada di garis depan untuk menghadapi virus pandemi ini Tuhan. Engkau mendampingi, Engkau melindungi Tuhan. Bagi yang terpapar, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau lawat secara pribadi, Engkau sembuhkan, Engkau kuatkan Tuhan. Biar nama Tuhan saja dipermuliakan. Terima kasih bagi gereja-gerejamu dan hamba-hambamu, jemaatmu di mana mereka berada, sampai kepada pelosok daerah, terpencil sekalipun. Engkau hadir, Engkau menyertai, Engkau berikan kekuatan kepada kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih meteraikan firman Tuhan di dalam hidup kami. Sekarang saudaraku kasih, marilah kita akan pulang dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah anugerah kasih Allah, terimalah berkat Allah, terimalah kemuliaan, terimalah damai sejahtera. Dan hari ini sampai Dia datang untuk menjemput kita semua, terimalah dengan iman, dengan segala ucapan syukur berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Amin. Dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai.